Saki farm itu ya merupakan suatu peternakan hewan hias itu, yang memang materinya itu ya sekarang ini lebih fokus ke ayam ekor panjang jenis Onagadori, Phoenix, dan juga Yokohama. Untuk dianakan itu mungkin masih harga-harga umum, harga-harga wajar gitu lah. Ya kisaran range-nya itu antara 500 sampai 300 ribu, bahkan ada yang sampai 1 juta per pasangnya untuk umur 1 bulanan. Itu untuk 1 bulanan sekitar itu, ada yang saya jual 1 juta sepasang, ada yang 500, ada yang 300, tergantung kualitas dari indukannya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya emang indukannya bagus, ya biasanya bisa kejual sampai 1 juta, ada juga gitu. Tapi kalau untuk ayam-ayam yang sudah dewasa, apalagi sudah mungkin kualitas kontes, bisa dibilang wah harganya udah berlipat-lipat kali lipat gitu. Halo semuanya, saya Muhammad Amin selaku owners dari Saki Farm. Saki Farm itu ya merupakan suatu peternakan hewan hias itu, yang memang materinya itu ya sekarang ini lebih fokus ke ayam ekor panjang. Ya, setelah mungkin dari awalnya itu mungkin tidak fokus di ekor panjang, baru 3 tahun ini saja. 3 tahun ke depan ke belakang fokus di ayam ekor panjang jenis Onagadori, Phoenix, dan juga Yokohama. Saki Farm mulai berkecimpung di dunia ayam hias itu sejak 2014. Ya awalnya dari mengenal jenis hewan-hewan yang mungkin lebih familiar seperti ayam kalkun dan ayam polan gitu ya, mungkin lebih mudah digemari oleh orang-orang yang baru mengenal ayam hias. Lama-kelamaan hampir sekarang hampir 7 tahun lebih, belakangan ini kami lebih fokus ke ayam ekor panjang itu sendiri, Onagadori dan juga Phoenix serta ayam Yokohama. Untuk beternak ayam ekor panjang ini bisa dibilang ya gampang-gampang susah gitu ya, dalam artian gampang karena memang untuk Onagadori bisa kita dapatkan mudah bibitnya, dan juga untuk pembudidayaannya agak mudah. Tapi yang agak susahnya itu ketika kita mau memang memiliki ayam Onagadori yang berkualitas. Karena untuk pengembangan lebih mudah, tapi untuk menjaga kualitasnya itu memang susah. Memang ya perlu trik-trik dan juga butuh perawatan khusus, karena walaupun genetik bagus, kalau tidak diimbangi dengan perawatan, pakan, dan juga sarana prasarana yang memadai, ya sulit untuk bisa menjaga agar ekor Onagadori terus tumbuh dan bisa dijaga panjangnya. Untuk di Onagadori ini karena memang ya salah satu tadi, untuk apabila kita ingin menjaga ekor kita tetap panjang, di samping perawatan tentunya juga ayam harus sehat terus, karena sekali dia sakit nanti itu akan ada seperti bekas-bekas kita itu bisa juga mengalami misalnya pertumbuhan ekor yang lambat kalau memang sering sakit. Nah, untuk menjaga kesehatannya kita ini rutin vaksin per 3 bulannya, dan juga untuk per minggunya itu ya diberikan minyak ikan dan juga vitamin B kompleks serta pakan yang memang menunjang mendukung pertumbuhan ekor serta kekuatan tulang-tulangnya, karena Onagadori ini memang ayam yang perlu ditangkringkan. Jadi dia kalau memang kita mau mengejar kualitas itu mesti masuk semacam lemari tomebako yang itu ya menunjang sekali untuk pertumbuhan ekornya. Karena memang 5 tahun belakangan kita ngelihat ayam Onagadori di atas 1 meter itu susah. Tapi sekarang setelah teman-teman mencoba mempraktekkan seperti teman-teman yang di Jepang pakai tomebako, ternyata itu lebih efektif untuk menjaga ekor Onagadori itu bisa tetap terjaga dan juga mendukung tumbuh panjangnya. Yang familiar itu mungkin ya Onagadori dengan Phoenix. Yang ekornya termasuk lumayan panjang di atas rata-rata gitu. Mungkin ada jenis-jenis lain, tapi di Indonesia kayaknya belum terlalu familiar, belum terlalu banyak.
Tapi ada mungkin sebagian seperti Yokohama, Gatre Tancau, yang mungkin apabila ditelisik itu ke atasnya lagi, ujung-ujungnya masih banyak gen kuat, gen Onagadori-nya. Memang asalnya kebanyakan dari Onagadori. Ayam Onagadori sendiri ayam yang berasal dari Jepang sana. Dari kota Kochi yang mungkin bisa datang ke Indonesia karena dulu pernah ada pertukaran mungkin budaya dari waktu itu pernah juga di Jepang dengan kota Kochi dengan kota Surabaya tahun 90-an. Terus juga pernah juga waktu masih zaman Pak Harto, waktu masih ada Taman Mini itu, waktu ada Taman Bekisarnya, waktu itu Ibu Tin juga sempat juga menerima hadiah Onagadori dari Jepang sana yang dikembangkan di Taman Mini. Itu mungkin jalur resminya, karena kan Onagadori ini di Jepang sendiri termasuk hewan langka, hewan yang dilindungi, yang nggak bisa keluar sembarangan dari Jepang gitu. Untuk modal, karena memang dulunya sebelum fokus di ekor panjang ini sempat juga di ternak kalkun. Tapi memang karena keterbatasan tempat, kita berusaha cari hewan apa yang bisa dibudidayakan tapi tidak terlalu makan tempat gitu, dan juga tidak terlalu mengganggu. Akhirnya diputuskan ya Onagadori. Mungkin kalau ini ya namanya bisa dibilang bukannya penghasilan tetap, bukannya penghasilan utama, hanya sampingan. Jadi ya ketika kita mungkin gajian atau apa sisihkan dikit tambah materi. Mungkin kalau untuk modal susah ngitungnya gitu. Karena memang beranjaknya dari hobi, bukan beranjaknya untuk usaha yang memang usaha pokok gitu. Jadi sekedar ya sampingan saja sih itu. Hampir rata-rata sekarang secara umum di Indonesia Onagadori itu udah berkembang sangat baik. Tapi untuk kualitas udah mungkin ya di beberapa peternak hampir merata lah. Karena memang sekali lagi tergantung genetik. Yang pertama genetiknya, yang kedua perawatan. Nah, apabila kadang ada genetik yang bagus tapi tidak dirawat, dia tidak bisa tumbuh maksimal juga. Ada genetiknya kurang, walaupun dirawat maksimal dia nggak bisa bagus juga. Jadi memang antara genetiknya dan perawatan itu sangat ya menunjang sekali gitu, nggak bisa dipisahkan. Makanan sama aja, disesuaikan dengan umurnya gitu. Makanan-makanan yang ada di pasaran pada umumnya, paling yang membedakan hanya itu aja pemberian vitamin serta minyak ikan di setiap minggunya untuk menunjang pertumbuhan dan menjaga kesehatan ekornya. Onagadori ini kebetulan sudah hampir tiap 6 bulan sekali itu udah ada kontesnya. Ya belum lama ini baru minggu yang lalu tanggal 11 Desember di Bandung. Untuk penilaiannya itu ya karena memang dinamakan ayam ekor panjang, ya terutama poin terbesarnya itu di ekor panjang, hampir 70% di ekor penilaiannya. Terus juga dari bentuk jenggernya, bentuk proporsional tubuhnya juga itu mempengaruhi juga. Tapi yang paling tinggi nilainya ya di ekornya itu sendiri, hampir 70% penilaian di ekor. Ya, semakin panjang, semakin lebat, nah mungkin nilainya juga semakin besar. Kita untuk pencegahan ya memang sangat disarankan sekali untuk menggunakan vaksin. Ya vaksin rutin dari mulai dia DOC, vaksin rutin juga per 6 bulan, ada juga per 3 bulan. Jadi ini untuk mencegah datangnya penyakit. Yang kedua, apabila mungkin sudah ada yang terindikasi sakit, ya baiknya memang kita karantina, kita pisahkan dari ayam yang dari lokasi kandang ini, karena utama kita pindahkan ke depan, misalnya ke lokasi kandang keduanya sebagai tempat untuk mengkarantina ayam tersebut, jangan sampai nanti ketika dia sakit menulari yang lain. Ya. Kalau untuk mungkin penyakit bakteri lebih mudah ditangani. Yang sulit itu apabila sudah mungkin masuk virus. Nah biasanya ketika ada ayam baru masuk atau mungkin ada kejadian-kejadian khusus seperti mungkin karena kebetulan sini pernah banjir juga, itu biasanya kita langsung gerak cepat dengan cara vaksinasi dan juga penyemprotan disinfektan untuk ya membunuh bakteri-bakteri dan virus yang cepat menyebar itu.
bulanan itu sekitar ya kurang lebih hampir 750 ribuan itu untuk pakan dan juga vitamin-vitaminnya. Jadi karena untuk mengimbangi itu, makanya kami juga sering mengeluarkan juga anak-anakan, terutama ayam yang masih anakan, umur sebulan 2 bulan itu, untuk mengimbangi pengeluaran di pakannya. Jadi agar balance itu juga nggak lagi mengganggu keuangan utama yang pokok misalnya. Jadi dari ayam ya kembali lagi ke ayam untuk operasional ayam itu juga jaga kesehatannya dan juga pakan-pakan minum hariannya. Untuk di anakan itu mungkin masih harga-harga umum, harga-harga wajar gitulah. Ya kisaran range-nya itu antara 500 sampai 300 ribu, bahkan ada yang sampai 1 juta per pasang per pasangnya untuk umur 1 bulanan. Itu untuk 1 bulanan sekitar itu, ada yang saya jual 1 juta sepasang, ada yang 500, ada yang 300, tergantung kualitas dari indukannya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya emang indukannya bagus, ya biasanya bisa kejual sampai 1 juta ada juga gitu. Tapi kalau untuk ayam-ayam yang sudah dewasa, apalagi sudah mungkin kualitas kontes, bisa dibilang wah harganya udah berlipat-lipat kali lipat gitu. Bahkan pernah jual waktu itu pernah sampai ya kadang 10 juta, 7 juta untuk yang dewasa yang sudah di atas 2 meter lebih, 2 meter up. Bahkan mungkin kalau yang udah juara-juara kontes ya udah nominal, kadang-kadang ada peternak-peternak yang emang udah nggak mau ngejual lagi gitu karena emang udah mungkin udah saking lamanya dirawat, saking sayangnya, susah lagi nyari gantinya. Karena sekali lagi walaupun genetik yang mungkin saudaranya dari yang ayam juara ini ada, tapi setelah saudara-saudaranya nggak mungkin sebagus ayam yang juara ini karena perawatannya ya itulah tantangannya di ayam ekor panjang, ayam Monagadori. Walaupun anakan sama, belum tentu nanti indukannya sama, belum tentu juga nanti ketika dewasa bisa sama semua hasilnya. Jadi memang tergantung ya genetik, perawatan, dan yang terakhir ya hokinya juga, rezekinya. Jadi hampir di semua jenis ayam ketawa, ayam pelung, ayam kontes itu ya nggak ada yang berani ngejamin anakannya bakal pasti bagus. Mungkin ada, tapi perlu seleksi dan juga perlu perawatan lagi. Pangsa pasarnya masih kebanyakan itu nyari yang masyarakat umum nyari yang masih anak-anakan, sebulan 2 bulan. Ya sebulan minimal bisa 5 pasang lah jual anakan, gitu, kurang lebih 5 pasang. Kalau untuk yang dewasa kebanyakan orang nyari itu yang sudah jadi gitu, yang udah besar, yang udah mungkin panjangnya di atas 1 meter up. Karena memang sifatnya mungkin di saat kondisi seperti ini belum, alhamdulillah sudah semakin ramai, tapi tidak seperti mungkin sebelum masa pandemi sebelumnya. Masa pandemi itu ya lumayan, karena memang masih jarang juga, lumayan juga untuk indukan juga sering laku juga. Tapi sekarang ini lebih condong, lebih banyak orang yang pengen baru belajar memelihara ayam ekor panjang ini, dan juga untuk meminimalisir resiko, mereka lebih ingin dari anakan gitu. Lebih ekonomis juga kalau yang anakan dibanding yang indukan ya. Kebetulan kalau yang paling tua di sini baru sekitar 3-4 tahunan lah. Tapi di tempat teman-teman itu ada yang sampai 11 tahun, 8 tahun. Dan itu ya masih hidup ayamnya, walaupun mungkin tidak seproduktif waktu masih mudanya gitu. Mungkin usia untuk produktifnya itu sekitar 1-5 tahun lah. Masih bisa produksi. Cuman kalau udah ke atas mungkin bisa, tapi mungkin udah nggak sebanyak kuantitasnya, udah nggak sebanyak ketika ayam itu masih muda. Untuk budidaya Monagadori saya bilang memang tidak terlalu susah ya, tidak terlalu rumit, karena memang sama saja seperti ayam kampung biasa. Yang susah itu ketika kita mau berusaha menjaga kualitas ekornya. Jadi kadang-kadang kendalanya karena kan harus diberikan suplemen tambahan seperti minyak ikan, vitamin B kompleks juga. Itu yang mesti kita lolo atau kita suntik. Terkadang ketika kita mau melolo, dan itu memang rutin setiap minggu. Terkadang ketika kita mau melolo, kita pegang ayamnya, kita lipat, kita mau lolo B kompleknya, atau mau disuntik vitamin B kompleks, atau melolo minyak ikannya. Kadang-kadang ada yang nyangkut ekornya, keinjek, atau mungkin jatuh. Nah itu yang jadi kendala ya di situ itu. Seringnya insiden-insiden yang tidak terduga. Kalau mungkin masalah ada di ayamnya sendiri sih ya, tidak terlalu susah dibanding ayam yang lain, termasuk gampang. Yang sulit itu menjaga di ekornya agar tetap bisa stabil dan terjaga.
walaupun kita pakai genetiknya bagus, pakannya bagus, kadang-kadang accident kayak gitu tadi, kecelakaan, keinjak lah, ketarik, atau mungkin nyangkut di kandang, nyangkut berantem dengan temannya, hal-hal itu yang mungkin kadang-kadang memang bikin dakdikduk juga, karena untuk pertumbuhannya itu sendiri, satu Onagadori itu dalam 1 tahun ya kurang lebih sekitar 1 meter. Kalau misalnya udah 2 tahun 2 meter, ekornya copot, kita nunggunya 2 tahun lagi. Dari itu kayaknya perasaan gimana gitu. Kedepannya sih pengennya agar tidak terlalu banyak pelihara ayam, jadi jumlah ayamnya, tapi pengen memang ya ada beberapa ayam yang mempunyai kualitas gitu, yang kedepannya nanti bisa, karena kebetulan juga saya hanya sekedar hobi, ada pekerjaan utama lainnya, jadi pengen berusaha dari kandang sini bisa menghasilkan ayam-ayam berkualitas. Makanya kami juga sudah mulai seleksi ketat mana-mana yang memang ayam-ayam yang rencananya bisa untuk diproyeksikan jangka panjangnya untuk mengikuti kontes, dan mana-mana yang kira-kira kurang prospek, yaitu nanti ya kita akan seleksi gitu. Bagi kawan-kawan yang bertanya gitu, atau mungkin ingin mempelajari ayam ekor panjang ini, atau ingin beternak ayam ekor panjang, saya pribadi menyarankan untuk ya coba ikut-ikut cari informasi dulu sebanyak-banyaknya tentang ayam ekor Onagadori ini, agar jangan sampai nanti kita mungkin ya tergiur dengan harga yang murah, tapi ternyata ketika dirawat tanpa ada bimbingan, tanpa ada ini, akhirnya tidak maksimal juga, atau mungkin beli mahal tapi akhirnya nggak maksimal karena memang kita kurang ilmunya, kurang ya pengetahuan tentang ayam Onagadori itu tersebut. Kita beranggapan Onagadori cukup dari genetiknya aja, padahal di selain genetik juga perlu perawatan khusus. Dan juga perlu pengkondisian khusus seperti itu tadi, ada tomebako, ada lemari yang khusus untuk Onagadori. Karena kalau misalnya memang hanya beli aja, kadang-kadang ada biaya perawatan sama, biaya pakan sama, tapi udah gedenya malah mengecewakan, kan kita rugi sendiri, nyesel sendiri. Jadi baiknya banyak sekarang komunitas-komunitas, baik itu di Facebook atau mungkin via grup-grup WA, kita bisa ikut, pelajari dulu, pelajari mana kira-kira apa peternak-peternak yang punya organik kualitas Onagadori yang bagus, yang memang bisa nggak hanya kita bisa jual beli aja, tapi kita bisa sharing juga, dibimbing perawatannya ke depannya. Nah itu jadi bisa maksimal. Karena kalau memang mungkin punya kemampuan, keinginan, mendingan lebih bagus ya beli yang memang sudah jadi, sudah dewasa, sudah kelihatan ekornya, itu yang lebih menjamin. Tapi kalau memang mau yang ekonomis, beli anakan, itu tadi pelajari dulu karakternya, karena karakter ayam beda-beda. Mesti ada, karena Onagadori ini nggak bisa dilepas liarkan kayak ayam biasa gitu. Kalau kita mau nyari kualitas, kalau untuk breeding sih nggak jadi masalah, kita mau umbar. Tapi kalau untuk mencari kualitas tidak bisa, memang perlu dirawat, harus dirawat, dan harus ada perlakuan khusus gitu untuk agar dia bisa tenang, bisa tidak liar, sehingga membantu juga untuk ekornya bisa tumbuh panjang. Sampai saat ini sih kami hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut juga, dari konsumen-konsumen kami, terus juga mungkin via media online ya, Facebook, ya via WA juga, terkadang juga via akun Google juga. Justru yang lebih sering yang melalui media-media YouTube ya, dari majalah-majalah. Nah ini, atau mungkin kita mengikuti kontes-kontes. Dengan mengikuti kontes itu kan kita juga jadi kenal dengan breeder-breeder Onagadori yang lain. Kita bisa sharing juga. Nah itu merupakan suatu ya batu loncatan untuk bisa lebih meningkatkan kualitas ayam ekor panjang yang ada di kandang kami. Oke, untuk bisa memiliki hasil ternakan dari Saki Farm ini bisa juga dihubungi melalui Facebook Saki Muda, atau juga bisa melalui WA ke 0877 80 21 5619 yang beralamat di Jalan Hikmah 1, RT 10, RW 3, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Yuk silakan, dengan senang hati kami akan layani sebaik-baiknya. Kawan-kawan semua, jangan lupa like, subscribe, and comment di link YouTube Pekerjaan Indo. Semakin maju pekerja-pekerja Indonesia. Waktu itu kan saya buka toko handphone, Bang. Terlilit hutang, Bang. Rumah mertua saya, Bang. Rumah mertua saya mau disita. Saya bilang silakan. Yang saya mau lakukan adalah saya hanya tidak mau stres, Bang.
hanya beli kambing sepasang, bawa anak 1 ekor. Saya hanya kasih makan saya tidak keluarin. Itu saya bertahan selama 10 bulan sampai bulan Agustus lagi itu Lebaran Haji kalau nggak salah. Saya bawa bang kambing saya semua ke lapak di depan danau sini yang Sasak tinggi. 60 ekor saya bawa. Alhamdulillah dalam proses seminggu bang, kambing saya sudah sisa 10 ekor yang besar-besar doang bang. Saya mendapatkan uang sekitar 250 sekian juta. Nah itu pertama kali saya megang duit sebesar itu saat itu bang. Saya melunasi utang 168. Di situ saya merasakan bener-bener nikmat bang. Hidup tanpa hutang itu bener-bener nikmat. Jalan itu kayak ngambang bang.